Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safihi wa habibih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'da. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kullun nasi ja'u yaumal qiyamah illal anbiya wa ahlihim wa sha'ima rajab wa sya'ban wa ramadan fa innahum shiba'ul la ju'a lahum wa la 'atash. Sadaqallahu maulana azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Dit Bekang Cibarusa Asri yang seluruhnya tanpa kecuali dan tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian tidak mengurangi rasa hormat saya yang seluruhnya saya hormati, yang seluruhnya semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita, baginda yang mulia tercinta, paduka alam, junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Juga tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, secara berkesinambungan, terus menerus dengan tiada bosan melaksanakan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita masing-masing dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau yang apabila di hari kiamat nanti kita dapat meminumnya air tersebut, maka untuk selamanya kita oleh Allah tidak akan pernah dikasih rasa dahaga lagi. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita dipertemukan dan dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya Allah masih berkenan memberikan kepercayaan kepada kita berupa umur.
masih berkenan menganugerahkan nikmat umur kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, juga nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, yang seluruhnya itu harus benar-benar kita manfaatkan dan menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk kebahagiaan kita nanti di alam akhirat. Hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-18 di bulan Rajab, bulan Allah yang agung, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, tahun 1446 Hijriah, juga bertepatan dengan hari ke-18 di bulan Januari tahun 2025. Jadi dari mulai tanggal 1 Rajab sampai sekarang dan sampai bulan Rajab berakhir, antara tanggal Hijriah dan tanggal Masehi itu sama. Hari ini tanggal 18 Rajab, juga hari ini tanggal 18 Januari. Besok tanggal 19 Rajab, juga besok tanggal 19 Januari. Demikian sampai bulan Rajab berakhir. Dan taklim kita hari ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-618. Di hari yang ke-18 di bulan Rajab, di bulan Januari, taklim kita hari ini memasuki taklim yang ke-618 juga. Pas 18, tinggal 19-nya. Kalau sudah sampai 19, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. 19 itu terdiri dari 2 angka. Angka 1 sehat, 2 Pak Jepri sehat. Alhamdulillah. Mabruk. Amin. Kalau hujan air masih bisa berangkat insya Allah ya. Ya, kalau hujan air masih bisa berangkat, bisa hadir. Kecuali kalau hujannya hujan api ya. Kayak di Amerika ya, Los Angeles. Ambles tuh, dimakan api semuanya. Sombong. Para jamaah, jadi angka 19 itu terdiri dari 2 angka. Angka terkecil yaitu angka 1 dan angka terbesar yaitu angka 9. Berikutnya itu semuanya tidak akan lepas dari 2 angka tersebut. Itu angka yang paling mendasar. 19 angka terkecil, angka terbesar, angka 1, angka 9. Ini sebenarnya kalau menurut pendapat saya, bapak-bapak boleh setuju, boleh tidak, bebas. Sehat. Waalaikumsalam. Depan Pak. Tah, deket Bang Aman tah. Bang Aman kangen katanya, pengen ngaji katanya. Ntar juga hilang lagi. Depan Pak Dani. Tah, Bang Aman kangen sama Pak Dani. Rindu. CS lama itu. Stok lama tapi baru muncul lagi. Pak Erlan. Masya Allah. Udah kalau Pak Erlan hadir insya Allah dah ada di sini. Iya kan? Amin Pak Erlan. Tuh coba salaman itu diampuni dosa-dosanya tuh. Nih Pak Erlan nih. Pak Erlan. Ini nih depan nih. Depan. Menghadap ke sono tuh. Enggak apa-apa. Atau geseran Bang Dan. Nah, kita satu lagi biar anget. Biar rapat. Jadi jangan sampai ada yang celah yang kosong. Biar jadi ajudan. Jadi dari lutut ke lutut itu bersentuhan. Angka 1, angka terkecil itu menurut pendapat saya itu maknanya dunia. Dunia ini kecil. Dunia ini kecil dan sebentar. Nikmat dunia, kesenangan dunia
kecil, tidak seberapa jika dibandingkan dengan nikmat nanti di dalam sorga. Wallahi kata Rasulullah, madunya fil akhirah, demi Allah tiadalah dunia jika dibandingkan dengan akhirat itu seperti seseorang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan yang luas membentang. Lautan yang luas membentang, kemudian ada seseorang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan, plop. Kemudian jari telunjuknya diangkat. Setelah jari telunjuk diangkat, ada yang menetes, slak. Nah itu yang menetes dunia. Sementara air lautan yang begitu luas itu akhirat. Jadi nggak seberapa, dunia ini kecil. Jadi angka 19 itu terdiri dari dua angka. Angka terkecil yaitu angka 1, dunia itu kecil. Maka kita jangan tertipu dengan kesenangan dunia, dengan kemewahan dunia, dengan glamornya dunia, dengan parta morgana dunia, lalu kemudian kita melupakan akhirat. Padahal kita pasti akan kembali ke akhirat. Dan di akhiratlah kehidupan kita yang sebenarnya. Dunia ini hanya persinggahan sementara, kita transit sebentar. Kita ini sedang melakukan perjalanan menuju akhirat. Sudah 2 alam kita alami. Pertama alam arwah, yang kedua alam rahim. Nah sekarang kita berada di alam ketiga, alam dunia. Ini perjalanan kita menuju akhirat. Nanti akan mau tidak mau kita akan memasuki alam keempat, alam barzah. Nanti setelah itu alam mahsyar. Di sana ada beberapa proses yang harus kita lalui. Penghisaban amal, pembagian kitab perbal amal, timbangan amal, menyeberang di atas jembatan Shiratal Mustaqim, baru terakhir sorga. Kalau ke sorga, kalau enggak ya ke neraka. Nauzubillah min. Karena di akhirat hanya ada 2 tempat, sorga dan neraka. Kita tinggal milih mau kemana tuh. Oh saya pengen ke sorga. Ya ketika hidup di alam dunia, langkahkan kakimu ke jalan-jalan menuju sorga. Di antaranya jalan menuju sorga adalah majlis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, barang siapa yang melangkahkan kedua telapak kakinya sah untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke sorga. Nah para jamaah, jadi angka 1 itu dunia kecil. Jadi jika dibandingkan dengan akhirat, dunia ini kecil banget dan sebentar. Kata Allah, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Kamu tertipu dengan kemewahan, dengan kesenangan, dengan glamornya, dengan parta morgana dunia. Jangan sampai tertipu sehingga kamu nanti di akhirat merugi. Nauzubillah min dzalik. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sungguh negeri akhirat itu, kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Para jamaah. Kemudian angka 9 itu angka tertinggi. Maksudnya akhirat. Makanya Allah menciptakan 100 rahmat. Yang 100 rahmat ini dibagi 2. Satu rahmat Allah diturunkan ke dunia. Seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini, dari mulai ujung timur, ujung barat, ujung utara, ujung selatan, semuanya, baik makhluk yang bernama manusia, hewan atau binatang dan lain sebagainya, semuanya kebahagiaan satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia, sehingga mereka saling berkasih sayang. Binatang dengan anaknya saling berkasih sayang. Segalak-galaknya harimau, kita belum pernah mendengar ada harimau makan anaknya. Masya Allah, itu karena adanya rahmat Allah. Sisanya 99 rahmat itu nanti khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh di alam akhirat, yaitu di sorga. Jadi dunia cuma 1, akhiratlah 99.
jauh beda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dunia dan akhirat, angka 1, angka 9, kecil dan besar, ternyata itu semuanya tercakup dalam ayat pertama, surat pertama, yaitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Bismillahirrahmanirrahim ini, kalau kita perhatikan, jumlah hurufnya ada 19, yang juga terdiri dari angka 1 dan angka 9. Masya Allah. Dalam ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 2 sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman kang mapari nikmat cilik Allah ikut tetep ing dalam dunya. Ar-Rahim tur kang mapari nikmat akeh, nikmat agung Allah ikut tetep ing dalam akhirat bloko. Nah, Ar-Rahman itu tadi rahmat Allah yang 1 Allah turunkan ke dunia. Ar-Rahim sisanya 99 itu nanti untuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang beramal saleh nanti di dalam surga. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum dibuka ya. Udah langsung maju aja ya. Langsung gaspol ya. Ya baik, mari kita buka. Kita awali ta'lim kita, nggak apa-apa, itu ada yang datang tadi. Saya suruh ngomong begitu. Nggak tahu, saya juga ujung-ujung ngomong begitu aja. Siap. Baik para jamaah, sebagaimana biasa, mari kita awali taklim kita pertemuan yang ke-618. Ada yang di antara jamaah ada yang belum pernah alfa. Dari mulai yang pertama sampai sekarang yang ke-618 selalu hadir, ada. Cuma paling 1 orang. Nah, kebanyakan yang alfa. Jadi kalau dilihat buku catatan absennya di malaikat raqib, wah ternyata itu ada catatannya. Siapa bilang kita enggak di absen sama malaikat raqib? Malaikat raqib tahu siapa yang hadir hari ini, tahu mana yang ngajinya malas, mana yang rajin, mana istiqomah, tahu itu ada catatannya semuanya. Dan nanti catatan amalnya akan diberikan kepada kita nanti di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan pembacaan Ummul Quran, sholawat dan zikir jalalah. Baik, sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, sebagai induknya kitab suci Al-Quran, dan dengan barokah pembacaan salawat yang akan kita baca kepada Rasulullah kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun sahabat kita, jamaah kita, guru kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Dan kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam, atau yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi, dan ataupun anak kita atau ponakan kita yang sedang bekerja di PT-PT. Kita doakan semoga mereka oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dikuatkan imannya, disolehkan hatinya, dibaguskan akhlaknya, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Kita awali salawat yang akan kita baca dengan membaca doa di bulan Rajab. Jadi perpaduan antara doa dan salawat. Dan memang setiap kita berdoa di dalamnya harus ada salawat. Bahkan menurut keterangan doa itu harus dibuka dengan salawat dan ditutup dengan salawat. Apabila doa tidak dibuka dengan salawat, tidak ditutup dengan salawat, maka doa itu terhijab, terhalang, tidak sampai. Jadi kunci untuk membuka doa supaya sampai kepada Allah adalah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah. Yuk kita awali dengan doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa asil maqasidana wa ballighna Ramadana wa asil maqasidana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badari ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi alil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan. Sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa asil maqasidana wa ballighna Ramadana wa asil maqasidana wa asil maqasidana min maqasidi dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim.
la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al-majkur bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan la ilaha illallah kulla yaumin huwa bi sya'an la ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna qalat qala Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Siti Aisyah kita tahu Siti Aisyah itu termasuk salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Dan Siti Aisyah itu kita tahu beliau adalah putri dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau menikahi Siti Aisyah itu bukan kemauan beliau, tapi atas permintaan dari Abu Bakar agar beliau berkenan mempersunting putrinya. Oleh karena Rasulullah menghargai jasa Abu Bakar yang besar terhadap dakwah Islam, terhadap perjuangan dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah, maka Rasulullah tidak bisa menolak, jadi menghargailah. Ya akhirnya menikahlah gitu. Nah dari Siti Aisyah ini kemudian punya anak siapa? Ya, nanti dilihat ya, nanti dalam kitab Tijan ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annaha qalat, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ia telah berkata, qala Nabi alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kullun nasi ja'u yaumal qiyamati illal anbiya wa ahlihim wa shaima rajab wa sya'ban wa ramadan fa inam shiba'ul la ju'alahum wal 'atash. Kata beliau kullun nasi, seluruh manusia. Ini kullun nasi tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih yang kedudukan kalimatnya menjadi mubtada. Mubtada itu adalah ismul marfu'u al-ari anil awamil lafziyati. Jadi kullun nasi artinya seluruh manusia atau tiap-tiap manusia, seluruhnya tanpa kecuali. Ji'un itu akan lapar. Kapan? Yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat.
Jadi seluruh manusia ketika mereka oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amalnya, perbuatannya selama hidupnya di alam dunia, terhitung dari mulai mukallaf sampai meninggal dunia, itu akan dihisab, akan diperiksa, akan diperhitungkan, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik atau buruk, semuanya akan dihisab. In khairan fa khairun. Jika baik amalnya selama hidup di alam dunia, fa khairun, maka balasannya adalah kebaikan dari Allah, yakni pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung, pahala-pahala yang membahagiakan di dalam sorga. Wa in syarran, dan jika buruk amalnya yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, fasarrun, maka balasannya adalah azab, siksa di neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas kata Allah dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Pamay ya'mal misqala jarratin khairai yarah wa may ya'mal misqala jarratin syarrai yarah." Itu yarah dan yarah itu di ayat 7 ayat 8, rohnya jangan dipanjangkan, jangan begini, "Pamay ya'mal misqala jarratin khairai yarah." Itu salah besar itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kedengarannya aja geli gitu ya. Geli. Jadi seakan-akan telinga itu gatal gitu, pengen dikorek-korek pakai cotton bud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, maka barang siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar jarah, yarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Yang tadi itu, in khairan fa khairun. Kalau baik, ya balasannya kebaikan juga. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat dosa, berbuat jahat walaupun sebesar jarah, sekecil apapun yarah, niscaya ia pun pasti akan melihat balasannya di neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh manusia yang sedang dikumpulkan di padang mahsyar, dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi kita terakhir dikumpulkan di padang mahsyar. Udah kebayang banyaknya. Masya Allah, berjubel-jubel, berdesakan. Dan di sana semuanya berdiri. Nggak ada yang duduk, kecuali orang-orang tertentu yang oleh Allah ditempatkan di bawah arasnya Allah, seperti para nabi, para rasul, para sidikin, para syuhada, para solihin, para aulia Allah, para sahabat nabi. Itu orang-orang tertentu diistimewakan. Selain itu, mereka di padang mahsyar berdiri ribuan tahun lamanya, kepanasan ribuan tahun lamanya, kelaparan ribuan tahun lamarnya. Karena mereka selama ribuan tahun dalam keadaan berdiri, kepanasan, kehausan, mereka di sana tidak mendapatkan barang sedikit pun makanan, tidak mendapatkan barang sedikit pun air untuk diminum. Coba gimana nggak lapar, nggak panas? Dan ini pasti akan kita alami. Percaya nggak percaya, pasti akan dialami. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang mengaku beriman wajib percaya akan keadaan seperti ini nanti yang akan kita alami di hari kiamat. Karena ini adalah merupakan bagian dari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Para jamaah lapar semuanya. Di sini dikatakan kata Nabi, illal anbiya wa ahlihim, kecuali yang pertama yang tidak akan lapar, tidak akan haus. Karena mereka oleh Allah ditempatkan di bawah arasnya Allah. Aras itu makhluk Allah yang paling besar. Dunia ini yang menurut kita sangat besar, sangat luas, itu enggak seberapa kecil dibandingkan dengan aras. Kecil. Itu aras itu makhluk Allah yang paling besar dan indah.
Nah, yang pertama, mereka tidak akan lapar, tidak akan haus karena mereka ditempatkan di bawah arsy Allah. Siapa mereka? Para nabi dan keluarganya. Para nabi dan keluarganya. Dan termasuk orang-orang yang cinta kepada nabi dan kepada keluarga nabi akan ditempatkan di tempat yang sangat istimewa. Mereka di sana sejuk, tempatnya indah, nyaman. Di depannya ada meja-meja dari emas, cangkir-cangkir, gelas-gelas emas, ada makanan-makanan dari surga. Sementara yang lain ribuan tahun berdiri, kepanasan, ribuan tahun kelaparan, ribuan tahun kehausan. Mereka lapar, nggak menemukan makanan, barang satu butir beras pun atau nasi pun. Mereka haus luar biasa, kering kerongkongannya, cepel, nggak mendapatkan air. Siksaan itu luar biasa, masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasa'ima Rajab, yang tidak akan lapar, tidak akan haus adalah orang yang berpuasa di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab masih ada nih. Sekarang hari ke-18. Kurang lebih sekitar 12 hari lagi bulan Rajab akan berlalu. Bagi yang belum berkesempatan puasa, ya puasalah minimal 1 hari aja. Jangan sampai nanti menyesal di alam kubur. Jangan sampai nanti menyesal di hari kiamat. Puasa 1 hari saja karena Allah. Mengharap dari Allah. Mengagungkan bulan Allah, bulan Rajab. Allah saja mengagungkan bulan ini. Kemudian yang ketiga, wa Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 3 golongan ini nanti di hari kiamat, dikala umat manusia yang lainnya ribuan tahun kelaparan, kehausan, kepanasan, tapi yang 3 golongan ini mereka tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak dahaga. Mereka ditempatkan di tempat yang indah, yang nyaman, yang menyenangkan, yang membahagiakan, di tempat yang mulia. Yaitu pertama, para nabi dan keluarganya. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, bulan Allah yang agung. Dan yang ketiga, orang-orang yang menahan lapar, menahan haus dari subuh sampai maghrib selama 1 bulan di bulan Ramadan demi mengharapkan ridho Allah. Mereka berpuasa dasarnya iman kepada Allah, ikhlas karena Allah. Mereka akan dibahagiakan nanti di hari kiamat. Fa innahum, sesungguhnya mereka yang 3 golongan ini sibaun, akan kenyang karena banyak makanan. La ju'alahum, mereka tidak akan lapar, wala atos, dan mereka tidak akan dahaga. Para jamaah, kemudian selanjutnya Hukia telah dihikayatkan an Sauban annahu qal, dari Sauban, salah seorang sahabat Nabi, ia berkata, kita tahu Sauban ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang kecintaannya kepada Nabi sangat luar biasa. Kecintaannya kepada Nabi sangat mendalam. Sehingga Sauban ini di dalam kesehariannya tidak pernah mau berpisah dengan Rasulullah. Selalu ingin bersama Rasulullah. Dimanapun Rasulullah berada, kemanapun Rasulullah pergi, Sauban ini selalu ingin di sampingnya. Kalau pada suatu hari Sauban tidak berjumpa dengan Rasul, tidak ketemu Rasulullah, dia enggak mau makan sampai badannya kurus, enggak mau apa-apa, hilang semangatnya karena tidak bertemu dengan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat anak muda yang sedang jatuh cinta kan perempuan, ya kan, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ingat terus sama si Neng. Neng mana ya? Masya Allah, Sauban luar biasa. Nah, kunna, ini kata Sauban, kami, maksudnya Sauban dan Rasulullah. Kunna, kami ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari jalan bersama Rasulullah. Pamarorna, maka lalu kami melewati bimakbarotin, kuburan. Jadi Sauban bersama Rasulullah jalan melewati pekuburan. Pawakopa alaihi salatu wassalam, maka lalu tiba-tiba Rasulullah menghentikan langkah kakinya. Tiba-tiba beliau berhenti. Pabaka,
lalu beliau menangis, meneteskan air mata syadidan, dengan sangat. Jadi air matanya terus menetes berurai sampai membasahi pipinya, sampai baju bagian dadanya basah dengan air matanya. Summa kemudian da'a, beliau berdoa Allah kepada Allah, berdoa. Setelah selesai berdoa, fakultu, maka lalu aku, kata Sauban, bertanya lahu kepada Rasulullah. Kata Sauban, lima bakaita ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi menangis? Pipimu basah, berurai air mata. Tiba-tiba engkau menghentikan langkah kakimu dan menangis. Lalu engkau berdoa, kenapa? Faqala, Rasulullah menjawab, ya Sauban, haula'i yu'adzabuna fi kuburihim wa da'utu lahum fa khaffafallahu anhumul ajab. Kata Rasulullah, wahai Sauban, haula'i, mereka ini yang ada di pekuburan ini. Pekuburan itu apa namanya? Pemakaman ya. Ya, pemakaman ya. Mereka semua yang ada di pemakaman ini yu'adzabuna, mereka semuanya sedang mendapatkan ajab di alam kuburnya, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mendengar jerit tangisan mereka, kedengaran sama Rasulullah. Nah, Rasulullah mah orang istimewa, mendapatkan izin. Manusia lainnya tidak diizinkan untuk mendengarkan jerit tangisan mayit yang sedang diajab dalam kubur, kecuali hewan seperti ayam. Tapi kalau Rasulullah lain lagi, beliau mah istimewa. Mereka sedang diajab fi kuburihim, di dalam kuburnya. Wada'autu, dan lalu aku berdoa lahum, untuk mereka. Fa khaffafallahu anhumul ajab. Mudah-mudahan dengan doa yang aku mohonkan kepada Allah, mereka mendapatkan keringanan ajab di alam kubur. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Sauban, lau soma haula'i yauman min rajaba wa ma namu minhu lailatan ma'udzibu fi kuburim, faqultu ya Rasulullah asumu yaumun wa qiyamu lailatun minhu yamna'u adzabal qabr. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sauban, wahai Sauban, seandainya mereka ini semua yang berada di alam kubur dulu ketika hidup pernah berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, semata-mata karena Allah, puasanya karena Allah, mengharap ridho Allah, mengagungkan bulan Allah, bulan Rajab yang diagungkan oleh Allah, yang apabila kita melakukan satu kebaikan di dalamnya, pahalanya oleh Allah dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ganda. Yang apabila kita berpuasa 1 hari di dalamnya dan tidak tidur 1 malam di dalamnya, mendekatkan diri kepada Allah, puasa karena Allah, maka kita akan diberikan pahala sama dengan pahala ibadah 1 tahun. Seandainya mereka ketika dulu hidup di alam dunia berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab, dan mereka tidak tidur 1 malam saja di bulan Rajab, dalam rangka taqarruban Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak berzikir kepada Allah, yang keseluruhannya itu mereka lakukan karena Allah, mengharap dari Allah, ma'udzibu fi kuburihim, tentu mereka tidak akan mendapatkan ajab di alam kuburnya. Lalu kemudian Sauban bertanya, faqultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dengan puasa 1 hari di bulan Rajab dan dengan beribadah 1 malam tidak tidur di bulan Rajab, semata-mata karena Allah, mengharap Allah, yamna'u ajabal qabri, itu dapat menolak, dapat mencegah datangnya ajab kubur? Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ya Sauban, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan, ma min muslimin
wa muslimatin yasumu yauman wa yaqumu lailatan min rajab yuridu bihima wajhallahi ta'ala illa kataballahu lahu ibadata sanatin soma naharoha wa qama layaliyaha. Rasulullah menjawab, tadi kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dengan puasa 1 hari di bulan Rajab dan dengan tidak tidur 1 malam di bulan Rajab dalam rangka beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yang keseluruhannya dilakukan semata-mata mengharap Allah, itu bisa mencegah azab kubur? Maka Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, wahai Sauban, waladzi ba'asani bil haqqi nabiyan, demi zat Allah ba'asani, yang telah mengutusku, bil haqqi, dengan haqq, nabiyan, sebagai seorang nabi. Rasulullah bersumpah, demi zat Allah yang telah mengutusku dengan hak sebagai seorang nabi, ma min muslimin, tiadalah ada dari seorang muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan, yasumu yauman, yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, wa yaqumu lailatan, dan beribadah 1 malam di bulan Rajab, tidak tidur, min Rajab, daripada bulan Rajab, yuridu, ia menginginkan, bihima, dengan kedua macam ibadah tersebut, wajhallahi, hanya menginginkan keridhaan Allah, illa, melainkan, kataba, akan menetapkan, sapa Allahu, Gusti Allah, lahu, baginya, ibadata sanatin, pahala ibadah 1 tahun, soma naharoha wa qoma layaliha, ibadah, pahala ibadah 1 tahun itu siangnya puasa terus, malamnya ibadah terus. Masya Allah. Nah, pahala yang besar seperti ini yang akan Allah berikan di bulan Rajab, karena keagungan bulan Rajab, bulan Allah, sehingga Allah memberikan pahala besar kepada hambanya yang beribadah di bulan Rajab semata-mata mengharap ridha Allah, akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang berpuasa di bulan Rajab dan beribadah di bulan Rajab. Maka yuk, mumpung bulan Rajab masih ada, jangan lupa. Sekarang kita masih berada di fase kedua, 10 hari kedua di bulan Rajab, terhitung dari mulai tanggal 11 Rajab sampai tanggal 20 Rajab. Jangan lupa itu tasbihnya, istighfarnya, dibaca setiap hari 100 kali. Subhanallahil ahadis samad, astagfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahima. Ini sekedar mengingatkan saja. Ya, syukur-syukur nggak lupa ya. Insya Allah kalau sering dibaca nggak akan lupa. Kalau lupa pasti nggak dibaca itu. Begitu kan kira-kira ya. Nanti masuk fase ketiga tanggal 21 Rajab sampai tanggal 30 Rajab. Baca lagi tasbihnya, istighfarnya. Kita harus memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak amal soleh di bulan Rajab. Baca lagi tuh tiap hari 100 kali. Subhanallahir raub, astagfirullahaladzim, innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Di samping kita memperbanyak doa yang tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Minimal doa tersebut kita baca 3 kali lah setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Nah, kemudian juga kita puasa. Kemudian jangan lupa, sekedar mengingatkan lagi, hari Jumat terakhir baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali dengan suara pelan, dibacanya ketika khotib sedang berada di atas tapi suara pelan, jangan kencang, nanti mengganggu khutbah Jumat, nggak boleh. Dalam hati juga nggak apa-apa, niatnya kita zikir Ahmad Rasulullah. Kalau zikir dengan hati boleh, karena zikir ada 3, ada zikir bil qalbi dengan hati, bil lisan dengan lisan, bil arkan dengan seluruh anggota badan. Nah, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, insya Allah dengan barokah mengamalkan itu semata-mata karena Allah, insya Allah ya rezekinya akan selalu ada, tidak akan habis, terus mengalir. Ya, uang di tangannya nggak akan pernah habis, ada terus, karena nggak pernah dibelanjain uangnya.
Nggak dijajanin, ya ada terus awet. Hore, dah hore. Hore. Ya gimana mau habis, nggak jajan, lapar ditahan, nggak belanja, dipegang aja uang, ya awet. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa khusus nanti malam 27 Rajab. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Bapak-bapak sudah sering mendengar ini. Ini mengingatkan saja. Ya malu manusia takutnya lupa. Kalau tidak salah malam 27 Rajab itu malam Senin. Hitung aja dari sekarang. Besok 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Besok Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ya. Malam Senin ya. Jadi siangnya tanggal 26 Rajab, nah malamnya masuk malam 27 Rajab. Siangnya tanggal 26 Januari, nah malamnya malam 27 Rajab. Jangan lupa tuh. Di malam 27 Rajab dan hari esoknya hari ke-27 Rajab, sekedar mengingatkan untuk yang kesekian kalinya, jangan lupa perbanyak membaca doa Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riyai wa basari minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Yuk kita baca bareng-bareng sekali saja. Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riyai wa basari minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kalau umpama doa ini mau dibaca setiap kita berdoa, minimal setiap selesai sholat dari sekarang, nggak apa-apa silahkan, karena memang doa ini isinya bagus. Cuma terutama nanti pas malam 27 Rajab, karena ini diamalkan oleh para ulama salafus saleh terdahulu. Nah, gitu. Saya suka baca doa ini kalau lagi ingat setiap selesai sholat. Allahumma tahhir lisani minal kidbi. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah ucapanku dari perkataan dusta. Wa qalbi minan nifaq, dan bersihkanlah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Wa amali minaria, dan bersihkanlah, sucikanlah amalku dari sifat riya. Gitu kan, wa basari minal khiyana, dan bersihkanlah pandangan mataku dari pengkhianatan. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, karena sesungguhnya engkau maha mengetahui terhadap pengkhianatan mata dan terhadap apa yang disembunyikan di dalam hati. Nah, kemudian masih malam 27 Rajab ini khusus dibaca lagi doanya sebanyak-banyaknya, semampunya, sampai tertidur nggak apa-apa, baca aja, jadikan wiridan ini doa, baca sebanyak-banyaknya. Allahumma inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas syabi'i wal isrin antarhama qabil hajin wa tujiba da'wati ya akramal akramin. Hafal ya? Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas syabi'i wal ishrin antarhama qalbi al hajin wa tujiba da'wati ya akramal akramin. Ini doa ini diamalkan oleh para ulama terdahulu, orang-orang soleh, oleh Imam Ghazali, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan ini keterangannya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah padoil, walaupun hadisnya doib, boleh diamalkan. Kalau masalah padoil,
tentang keutamaan amal, fadailul amal, boleh amalkan. Enggak usah cari hadis yang sahih. Hadis dhaif sekalipun kalau berkaitan dengan fadailul amal, keutamaan amal, lakukan saja. Lakukan saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena seluruh para ulama Syafi'iyah, ulama mazhab yang bermazhab Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kalau masalah fardul amal, walaupun hadisnya dhaif, amalkan saja. Kecuali masalah usuluddin, masalah akidah, itu hadisnya harus hadis mutawatir. Kalau masalah akidah, masalah usuluddin, hadis ahad aja nggak kepake, harus mutawatir. Minimal 30 orang meriwayatkan hadis tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian taklim kita pagi hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang barokah, dengan ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan yang banyak, amal soleh yang banyak, amal ibadah yang banyak, untuk kebahagiaan kita nanti di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi fa'fana bibakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu, keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami, orang-orang yang selalu Engkau berkahi di mana saja mereka berada, kapan saja mereka berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah untuk kami apapun yang Engkau berikan kepada kami.
Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Rabb kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kami untuk bisa lebih dekat lagi kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.